eh, ininya masih ada kendala Bapak Ibu. Jadi apabila diinputkan oleh akun Setara Eselon 3 itu akan datanya ada yang tidak tampil di akun Eselon 2 seperti itu. Nah, ini jika camat akan mendelegasikan ke Setara Eselon 3 untuk penginputan rensanya, ini bisa menambahkan user apabila belum ada. Apabila ada pergantian pejabat eselon 3 di kecamatan atau Setara Eselon 3 camat sekmat dalam hal ini bisa menambahkan di pengaturan di akun camat. Nah, ketika akan mengakses itu kan dari awal itu sudah dipilih dashboard Renstra ya. Apabila sudah dipilih itu Bapak Ibu tinggal akses menu yang ada garis 3 itu di atas dekat tulisan SPD-nya. Kemudian diklik Cascading Renstra. Nah, di situ akan ada tampil dashboard Renstra. Dashboard ini cukup banyak informasi yang ditampilkan di satu waktu. Jadi mohon Bapak Ibu bisa pahami biar nanti ketika input itu tidak ada kendala. Nah, ini untuk proses input alurnya disesuaikan dengan tabulasi yang ada di atas. Jadi tabulasi yang ada di atas ini yang ada tulisan tujuan PD itu mohon dipastikan dulu, diinput dulu tujuan PD-nya. Tujuan PD itu ada 2 tombol ya Bapak Ibu. Kalau di tampilan ini, semoga tampilan ini sudah ada update. Ini tombol tujuan plus ini, Bapak Ibu jangan klik karena ini dikhususkan untuk akunnya TAPD perencanaan. Jadi Bapak Ibu nanti sesuai contoh ini nama OPD. Nah di sampingnya itu ada tombol tambah tujuan PD. Nah ini Bapak Ibu bisa akses juga. Setelah ditambahkan itu ada muncul tombol-tombol lain, diantaranya tombol plus, ini plus T untuk indikator, kemudian ada tombol edit, ada tombol kunci, ada tombol hapus. Nah, apabila Bapak Ibu ada kendala tidak bisa menemukan, oh ini tombol tujuan PD-nya tidak ada, tombol tambah indikatornya tidak terlihat, tombol lainnya tidak ada, ini dicoba digeser sebelah kanan, ini ada namanya horizontal data table scroll bar. Ini Bapak Ibu karena mungkin tampilan layar laptop atau layar PC Bapak Ibu tidak semuanya resolusinya besar, jadi tampilan edit dan tombol ini mungkin tidak akan muncul ya. Kalau di manual ini saya coba tambahkan di sini biar terlihat. Nah setelah Bapak Ibu input, nah ini inputannya sesuai urutan ini ya Bapak Ibu, sesuai urutan tab ini ada tujuan, setelah tujuan nanti di input tujuannya, kemudian ditambah indikator, setelah itu tambah sasaran, tambah indikator sasaran, kemudian program, indikator program, kemudian kegiatan dan indikator kegiatan. Ya. Nah, ini untuk input tujuan Renstra kurang lebih sama dengan dashboard tadi. Ini di nama OPD-nya Bapak Ibu klik, ini nanti muncul tampilan ini Bapak Ibu. Ini bisa diperhatikan urutannya. Ada 1 sampai 9 langkah ya yang harus dilakukan. Kalau pilih semua perangkat daerah itu ketika tujuan yang dikliknya tombol tujuan yang warna hijau ini Bapak Ibu. Jadi kalau di tombol tambah tujuan ini yang warna ungu itu nama perangkat Bapak Ibu sudah terisi. Ini yang tinggal Bapak Ibu isi itu untuk urusan, karena untuk hampir semua perangkat daerah itu ada lebih satu urusan, diantaranya dengan non urusan. Nah ini Bapak Ibu tinggal dipilih saja. Nah untuk sasaran RPJMD-nya ini disesuaikan dengan sasaran RPJMD yang menjadi dukungan SKPD lingkup kecamatan. Nah untuk nomenklatur tujuannya sendiri ini nanti disesuaikan dengan dokumen Renstra Bapak Ibu yang sudah disampaikan ke bidang pemerintahan. Nah untuk nomor urut tujuan ini mohon diperhatikan Bapak Ibu. Nomor urut tujuan ini kalau hanya satu sebetulnya tidak usah diisi, tapi alangkah baiknya juga diisi dengan angka saja. Itu seperti keterangan di bawahnya, nomor urut hanya berupa angka. Jadi apabila tujuannya lebih dari satu, ini akan berguna sekali untuk mengurutkan tujuannya. Jadi
kalau ini tidak diisi, itu otomatis diurutkan berdasarkan abjad dari tulisan tujuannya itu. Jangan lupa diklik simpan ya Bapak Ibu sampai ada notifikasi berhasil disimpan. Kalau ada error, kendala tidak bisa menambahkan tujuan dan lain-lain, itu untuk pelaporannya bisa silakan hubungi kami di tim Bapeda, di Litbang, di bidang pemerintahan, kemudian dilampirkan screenshot-nya Bapak Ibu. Kalau bisa jangan bentuknya foto ya, karena nanti kita kesulitan menganalisa, terutama kondisi fotonya itu ada yang gelap atau terang sekali dan sebagainya. Jadi diusahakan dengan screenshotan langsung dari layarnya. Untuk teknis cara mengambil screenshot Bapak Ibu bisa googling ya. Kalau di tombol sistem operasi Windows itu ada tombol PRT SCR di keyboardnya, itu bisa dimanfaatkan itu. Kalau misalkan lebih advance sedikit itu bisa menggunakan tombol window dengan kombinasi window plus S. Itu nanti muncul aplikasi snipping tool, itu bisa digunakan untuk mengambil screenshot di bagian layar tertentu atau seluruhan layar. Nanti tinggal Bapak Ibu paste saja ke WhatsApp web atau WhatsApp desktop. Nanti Bapak Ibu berikan keterangan bagian mana error dan kenapa terjadi error seperti itu. Kemudian, nah ini setelah Bapak Ibu input tujuan Renstra, itu nanti Bapak Ibu jangan pindah dulu ke tahapan ke tab sasaran, itu langsung lanjutkan dengan mengisikan indikator tujuan perangkat daerahnya. Indikator tujuan ini disesuaikan ya Bapak Ibu dengan dokumen Bapak Ibu yang Bapak Ibu sampaikan ke bidang pemerintah. Kurang lebih seperti ini ya. Nanti apabila ada kesalahan di penulisan indikator atau penulisan di tujuan, itu Bapak Ibu masih bisa manfaatkan tombol edit untuk melakukan penyesuaian, termasuk edit di indikator sasaran. Kebetulan di sini tidak ditampilkan ya, terlewat sepertinya. Nah, apabila ada kesalahan kemudian tidak bisa input ulang atau tidak bisa save ketika melakukan perubahan, Bapak Ibu bisa tambahkan ulang, kemudian indikator yang lama itu dikunci saja. Itu tidak akan muncul seperti itu. Nanti dijelaskan di akhir slide ada ada kondisi-kondisi tertentu di modul Rensa ini yang perlu menjadi perhatian seperti itu. Jangan lupa disimpan ya Bapak Ibu ketika sudah mengetik ini. Oh ya, untuk pengisian target itu diperbolehkan tidak hanya angka. Jadi bisa angka saja, bisa gabungan huruf dan angka atau simbol. Untuk satuan juga sama. Selanjutnya input sasaran. Ini input sasaran polanya kurang lebih sama Bapak Ibu dengan inputan tujuan. Ada isian sasaran, ada nomor urut sasaran, nomor urut yang tadi disampaikan. Itu hanya untuk mengurutkan apabila sasaran yang ditambahkan di tujuan tersebut lebih dari satu, seperti itu, biar tidak terurut berdasarkan abjad tulisan sasarannya. Untuk menambahkan sasaran itu ada tombol sasaran PD plus sasaran PD di bagian baris tujuannya. Mungkin Bapak Ibu perlu scroll ke samping kanan ya, karena ini nanti tampilan dashboardnya panjang sekali. Nah, itu bisa ditambahkan dengan Bapak Ibu hanya tinggal menambahkan saja sasarannya. Ketika ada ditambah di tujuan seperti ini, misalkan untuk Bapeda, itu isian-isian yang di kotak bernomor 4 ini sudah terisi by system. Itu jangan lupa disimpan. Kemudian untuk pengisian indikator sasaran juga ada di tombol sasaran yang sudah Bapak Ibu inputkan. Nanti ada tombol plus seperti ini. Nanti ada isian seperti ini. Nah, untuk kolom nomor 4, untuk baris nomor 4 ini, itu sudah terisi by system. Nah, untuk nomor 5 itu diisi manual dengan ukuran dari indikator sasaran yang Bapak Ibu sampaikan manualnya ke bidang pemerintah. Nah, untuk target ini kurang lebih sama dengan tadi target di indikator tujuan. Bisa diisi angka huruf atau gabungan keduanya, atau simbol. Nanti untuk target itu mohon dipisah ya Bapak Ibu, target dan satuannya. Jangan sampai target satuan itu diisikan di kolom target, di satuannya dikosongkan, itu Bapak Ibu nanti akan ada trouble di cetakannya, bahkan mungkin tidak akan tersimpan.
Kemudian untuk program, nah ini yang agak sedikit berbeda Bapak Ibu, mungkin nanti bisa dicontohkan ya, saya izin pinjam akun salah satu kecamatan. Nah ini untuk program ini Bapak Ibu harus sudah selesai diinputkan oleh Bapeda atau mitra Bapeda RPJMD-nya, karena untuk program itu hanya cukup menambahkan programnya saja dan indikator programnya itu sudah diambilkan dari RPJMD yang sudah diinput oleh mitra Bapeda. Dalam hal ini bidang pemerintahan. Nah, untuk ini mungkin untuk kecamatan nanti akan tertampil sebanyak untuk program kecamatan itu akan tampil indikatornya sebanyak kecamatan tersebut. Jadi ada 42 indikator, nanti akan ada pembeda di antara indikator dengan indikator yang lainnya. Nanti Bapak Ibu, untuk indikator kecamatan yang lain yang tampil di dashboard Bapak Ibu, itu bisa Bapak Ibu kunci atau bisa Bapak Ibu hapus. Untuk jadi hanya menyisakan indikator program yang akan digunakan oleh kecamatan yang begitu saja. Di luar kecamatan lain itu bisa dihapus. Kalau misalkan ini bisa dikunci, kalau tidak bisa dihapus. Seperti itu. Jadi untuk tombol edit dan edit dan hapus di sini masih diadakan karena takutnya nanti indikator-indikator itu ada isiannya yang tertarik ke kan diralkan biasa pakai dulu ke di hiji gabungkan aya kontrakan jeung hijikeun deui gitu. Untuk indikator itu masih bisa disesuaikan karena data yang tertarik dari RPJMD itu masih belum sempurna ya Bapak Ibu. Jadi bisa jadi di target pagunya itu masih 0. Nah, Bapak Ibu bisa sesuaikan. Untuk indikator yang lain yang tidak dipakai itu bisa dihapus saja atau dikunci. Termasuk juga apabila indikator dari RPJMD-nya untuk kecamatan Bapak Ibu belum muncul, nanti bisa koordinasi atau dikomunikasikan dengan PIC di bidang pemerintahan atau dengan tim di bidang litbang. Kemudian ini cara inputnya Bapak Ibu. Jadi kurang lebih mirip yang inputan tujuan atau sasaran, namun di sini tidak ada isian manual seperti tujuan dan sasaran. Jadi hanya memilih saja programnya, nanti ketika disimpan, data indikator dan lain-lainnya termasuk target tahunan, target awal apabila ada, kemudian pagu juga sudah otomatis tertarik seperti itu. Untuk indikator juga sama. Sebetulnya ini tidak, slide ini harusnya sudah tidak ada ya, mohon maaf. Ini sudah tidak ada kecuali tombol editnya ini nanti yang difungsikan apabila nanti pagu dari indikator tersebut masih kosong datanya. Jadi Bapak Ibu masih bisa edit dan kemudian simpan. Ini hanya digunakan untuk melengkapi saja sementara menunggu perbaikan di SIPD-nya seperti itu. Kemudian input kegiatan ini Bapak Ibu nanti dari inputan ini Bapak Ibu gunakan untuk melengkapi rancangan akhir Renja yang masih kosong-kosong. Nah di sini Bapak Ibu bisa isikan sesuai dengan rancangan akhir Renstra yang Bapak Ibu sampaikan di sini. Jadi ke bidang pemerintahan. Kurang lebih sama Bapak Ibu. Tampilannya ada tambah kegiatan. Ini tampilan dashboardnya, mohon maaf. Nah ini apabila banyak, Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur show entries ini, karena data default yang ditampilkan hanya 20 entry, atau 20 isian, seperti itu, atau 20 baris lah. Nah, bisa memanfaatkan untuk ditampilkan secara all atau bagaimana tersebut. Apabila Bapak Ibu tetap di posisi default-nya, bisa memanfaatkan ini fitur tabulasi data ini. Jadi bisa di next atau di previous untuk kembali ke tab berikutnya apabila datanya lebih dari 20 entryan. Nah, untuk input kegiatan itu tombolnya ada di program. Jadi di situ ada tombol plus kegiatan PD.
Nah, Bapak Ibu untuk isian kolom nomor 4 ini sudah terisi berdasarkan di program mana Bapak Ibu klik tambah kegiatannya. Nanti Bapak Ibu tinggal diisi saja, dipilih saja, mohon maaf bukan diisi, dipilih saja kegiatan di baris nomor 5 ini. Kemudian klik simpan. Nanti setelah tersimpan, dilanjutkan Bapak Ibu untuk menambah indikator di kegiatan tersebut. Nah, kondisi awal untuk kegiatan tersebut itu kan tidak bisa lebih dari satu indikator. Nah, pada kondisi di update SIPD yang terbaru itu bisa menambahkan lebih dari satu indikator. Bapak Ibu bisa sesuaikan saja. Untuk tombol plus indikator itu ada di baris nama kegiatannya. Apabila tidak ditemukan, itu Bapak Ibu coba scroll bar di bawah itu ke samping kanan untuk melihat tombol plus atau edit atau hapus. Nah, isiannya kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Tolak ukurnya diisi. Mohon maaf ini screenshotnya ada 2, harusnya 1. Untuk target seperti tadi bisa diisi angka dan huruf atau gabungan keduanya. Untuk satuan itu sama, default bisa angka dan huruf. Nah, untuk pagu Bapak Ibu apabila ketika akan input nanti menemukan gagal simpan itu untuk pagu mohon tidak diisi ada simbol-simbol tertentu. Jadi harus angka semua. Untuk penanda ribuan itu coba dihilangkan atau ada spasi di belakangnya itu dicek terlebih dahulu. Apabila copy paste itu pasti akan gagal tersimpan. Nah, untuk pagu yang ada desimal di belakangnya mungkin jarang juga, tapi ini biasa terjadi. Itu untuk koma itu menggunakan titik di belakang. Jadi titiknya yang lebih dari 1 itu tidak akan tersimpan. Tapi jika hanya ada titik 1 saja itu dianggap koma. Jadi mohon diperhatikan hal tersebut. Nah, ini yang menjadi perhatian struktur Renstra ini sampai kegiatan saja di SIPD-nya, meskipun secara manualnya Bapak Ibu siapkan sampai subkegiatan. Nah, ini yang banyak terjadi ini apabila satu program mendukung di lebih dari satu sasaran itu bisa saja ditambahkan selama program tersebut memiliki jumlah indikator sebanyak atau minimal jumlah sasaran yang akan yang didukung oleh program tersebut. Nah, namun untuk kegiatan dan pagu kegiatannya nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan jumlah mohon maaf untuk pagu kegiatan dan subkegiatan ke bawahnya itu Bapak Ibu sesuaikan di masing-masing indikator programnya. Jadi untuk indikator program itu pagunya nanti misalkan untuk indikator program 1 ini mendukung ke sasaran 1, ini untuk indikator 2 mendukung ke sasaran 2. Nah, ini pagunya harus dipisah. Kemudian data yang diinput ke SIPD itu hasil pembahasan dan sudah disepakati. Mungkin nanti terkait data ini penjelasannya akan disampaikan oleh bidang pemerintahan atau langsung oleh Bapak Kabid Litbang. Mungkin seperti itu ya dari saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu nanti akan coba saya share screen juga live-nya, mungkin izin untuk pinjam salah satu akun kecamatannya untuk bisa input untuk bisa input trends, untuk bisa demo, mohon maaf, demo input trends. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu Erlin atau Pak Kabid ada yang ingin ditambahkan seperti itu. Terima kasih. Hatur nuhun Pak Gugum. Kelarasan Pak Kabid tos ayanya Pak. Pak Kabid manawi bade nambihan. Mah. Ya, sekali. Siap Pak Kabid. Warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Waalaikumsalam. Dan mohon Pak Gugum, salam dari alhamdulillah di siang hari ini lantiasa kampal kalau
yang harusnya melengkapi terus direncanakan ke Bapak Ibu secara manual intinya ia kedah ditindaklanjuti di sistemnya. Pertama tadi terkait dengan Rensra gitu ya, Rensra 2019-2024. Ini bakal terkait dengan yang di kabupatennya Bapak Ibu di RPJMD-nya. Sami di RPJMD oke di SIPD aya modulna. Nah, tadi ku Pak Gugum terus diuningakeun data nu bakal alur datanya seperti kumaha tahapanana dikawit tadi pami di Rensra ngawitkeun ngarumuskeun tujuan gitu nya. Sangke waktu Bapak Ibu bade ngarumuskeun tujuan teh bakal kedah milih sasaran di kabupaten nu mana. Nah, iya karena kecamatan teh Bu Erlin panginten hampir sami nya. Ya, Pak. Aku acara ieu panginten tiasa dirumuskeun ku sadaya rekan-rekan di kecamatan. Kanggo rumusan Rensra Kecamatan Sagaru teh bade sapertos kumaha gitu. Ya, Pak. Mohon. Nah, di beberapa waktu kamari oke terus mulai di ieu nyebutnya di aya pembahasan sareng beberapa perwakilan kecamatan. Pengurusan Rensra di kecamatan di Kabupaten Garut sapertos kumaha sangke dicobi diterapkeun di nu implementasi di sistemna. Soalnya ada beberapa kasus kemarin upami di perangkat daerahnya di SKPD hampir sami gitunya ketika upami kecamatan mungkin misinya sami didinya gitunya aya pemerintahan aya pelayanan. Iya. SKPD sanes mah aya kendala teh kieu Bapak Ibu. Upami misalkan urusan pendidikan salah sawius bakal satu kendala teh adalah program penunjang urusan. Nah, iya kan ayana di misi pemerintahan gitu ya di antawisna gitunya. Tak kendala di sistem nate waktu metakeun eta teh aya permasalahan gitu. Tapi insya Allah kalau upami nu kecamatan mah masih di misi eta panginten moal janten kendala yang tidak berarti lah. Mungkin panginten di nu teknis waktu nu khusus nu namanya nu program penunjang urusan ieu teh aya kendala keneh di sistemna nu bakal muncul semua indikator program di penunjang eta Bapak Ibu. Janten mungkin kedah di cirian khusus gitu. Kalau misalkan program penunjang bisa kanggo 42 kecamatan Bu Erlin gitunya. Jadi sepakati indikatorna naon, cangge ngangge tanda we gitu. Misalkan bade kumaha teknisna sehingga setiap kecamatan uninga bahwa oh nu eta nu target nu kecamatan abdi gitu. Nah, program nu sanes oge kanggo kecamatan kemungkinan sami gitu. Kan suaraan koneksi panginten Pak diantos sekedap. Ya Pak Gugum. Ya. Gugum, kirim kuna eta nu me. Ya Pak Kabid lajeng ngajelaskeun Pak. Izin Pak Kabid suaranya putus-putus Pak. Suantana Putus-putus Pak. Kawan sinyal apa Gum? Iya, Pak Gugum. Rupina Pak Kabid live heula. Mohon anu nelpon rupina mah. Saya Bapak Ibu manual panduan Rensra terus habis share di chat, mangga di download, silakan dipelajari. Sudah ini sebelumnya juga sudah di-share di grup. Ya, termasuk di situ untuk melengkapi rinciannya ada di situ. Masih belum beres ya itu nanti diupdate lagi. Siap. Ada beberapa modul yang berubah soalnya. Siap, Gugum. Pak Gugum nanti pas cobi input kanggo contoh mekar bukti tiasa masihan bahan Pak Ajun. Pak Ajun. Ulan. Mekar bukti kanggo ieu tiasa janten bahan. Tiasa ngintun bahan. Kanggo contoh ayeuna contoh input Excelna we juragan, Excelna. Excelna. Oh. Tiasa Pak Jun, tiasa.
Supados aya gambaran gitu. Tadi Ya, kan Pak Gugum tos ngejelaskeun. Nah, ayeuna Excel-na we Pak Ajun manawi tiasa di-share. Oh iya. Kanggo ngajelaskeun inputna. Supados aya gambaran. biasa di-share di chat Zoom Bapak Ibu. Buka Pak Gum. Iya, atau sok biasa. Oh iya manual. Biasa. Eta Pak Ajun kan nambihkeun file di dinya, ada tambah file, upload Excel-na ka dinya. Oke, Pak Gum. Komo sareng kopi nama Pak Ajun. Iya, nuju ngopi ya, Ge. Tedugi ka dieu mah. Teu dugi. PPKM. Seker alasan wae. Kan biasa di GoFood Pak Ajun. Makan di mana ya? Email kan Pak Jun, Popina. Nah. Itulah, Pak Gum. Terus. Nah ini Bapak Ibu, Abi izin Pak Ajun, namun Siap. akunnya. Abi ngademo kena ya nganggo akun anu camat, tapi Bapak Ibu nanti bisa akun sekmat juga bisa. Tapi harus konsisten ya Bapak Ibu. Takutnya gini, tadi karena masih ada kendala atau bug di modul lensanya, jadi apa yang diinputkan oleh akun sekmat itu kadang tidak tampil di akun camat seperti itu takutnya. Jadi kalau mau pakai camat aja seterusnya. Kalau misalkan mau sekmat aja seterusnya gitu. Jangan dipindah-pindah ya. Nanti diinformasikan saja ke rekan-rekan di kecamatannya untuk modul lensa ini jangan diganggu gitu inputannya. Takutnya nanti datanya hilang lagi atau bagaimana. Meskipun masih bisa diperbaiki, tapi mengingat waktu gitu Pak, jadwal juga takutnya kedepannya kan nggak bisa disesuaikan lagi karena udah ditetapkan dan sebagainya. Ini saya coba login ya Bapak Ibu ya, izin. No, Wios. Ya, amin. Nah, ini tampilan awal seperti biasa. Bapak Ibu tinggal akses ini, diklik. Kemudian dipilih Cascade Renstra. Ya. Kemudian ini defaultnya otomatis ketujuan ya untuk dokumentasi nanti di skip dulu karena belum ada arahan dari Bangda harus mengupload apa saja di dokumentasi Renstra ini. Tapi mohon Bapak Ibu dipersiapkan juga sesuai tahapan, minimal ada SK tim penyusun, dokumen rancangan awal, dokumen rancangan, dokumen rancangan akhir itu disiapkan terlebih dahulu. Jadi terlihat ada progres di situ ketika ketika menyusun perubahan Rensa, karena kurang lebih untuk penyusunan Rensa itu berlaku juga mutatis mutandis, artinya sama dengan tahap penyusunan awal ketika bukan perubahan. Nah di sini di tujuan Rensanya ini ada slide ya, ada dokumen. Saya baca dulu. Pak Jun sudah dikirim Pak Jun? Belum itu lah. Kumaha. Ngelamun. Tujuannya meningkatkan kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat. Betul itu Pak Jun? Ya. Ini tinggal dipilih Bapak Ibu ya. Karena ini awal ya, jadi pasti pakai ini, defaultnya tidak muncul. Kalau Bapak Ibu coba di login akun Sekmat, ini seharusnya sudah ada nama OPD-nya di sini, tapi Bapak Ibu manfaatkan ini saja. Nanti dipilih nama kecamatannya, kemudian dipilih urusannya itu kecamatan, kemudian ini tujuannya.
Tujuannya ke sini. Pak Jun, ini tujuan sasaran RPJMD-nya dua-duanya dipakai ya? Di Angge, Pak Gum. Berarti ini kalau seperti ini Pak Jun, untuk tujuannya harus ada dua Pak. Oh, atau bisa saja nanti diakalin ya kayak gini. Oke, bisa. Ini seperti ini, kemudian diisikan tujuannya, kemudian diisikan nomor urut. 1. Karena ini tujuannya hanya satu, tapi idealnya sih bisa ditambah ya, tapi kita akalin dulu lah sesuai dokumen yang sudah ada. Seperti ini. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini untuk tujuan yang ini kait ke sasaran yang meningkatnya pelayanan publik ya Pak Jun ya? Ya, pelayanan publik. Nah, ini Bapak Ibu kalau misalkan ingin melihat, di scroll aja bagian ini scroll bar, bisa diedit, bisa diperbaiki Bapak Ibu. Ini kemudian indikator tujuannya Pak Jun sudah dikirim belum rensanya? Oh, Sini nggak ada. Pak Jun, nya Jadi dia kabebat aya indikatoran soalnya. Siap pula. Download. Sesah eta mah tuh KWA Pak Jun. Sawi. WA, Weos. Iya. Nggak ada soalnya. Kirim, Gum. Yang ini mah kan nggak ada indikator, nah Pak Jun. Oh, iya. Yang Excel-nya ada nggak? Yang cascade? Cascading enggak? Atau misalkan gini Bapak Ibu, ini karena takutnya lama ya menunggu. Ini bisa plus ini, kemudian ditulis saja, nanti bisa diperbaiki ya Bapak Ibu. Indikatornya ya. Ayah ya Pak Gum. Sok kirim mana Pak Gum? Sok. Gintuna kemana Pak Jun? Nia Salami teh. Lewat ya Tasik. Sasaran program gitu. Dan indikator Pak Jim. Mana itu Pak Jun? Tujuan sasaran. Datanya terlengkap Bu, Mekar Mukti. Punten rada di. Iya lu salah. Pak, Bu. Salah. Datanya terlengkap tujuannya saya indikator tujuannya, kalaupun ada indikator saya malih saya indikator tujuannya kamu targetnya gitunya. Saya izin Bapak Ibu ini nanti jadi perhatian juga untuk tujuan itu kan ada targetan capaiannya. Nah ini Bapak Ibu tolong dicek nanti di dokumen rensanya masa nggak ada seperti itu, sedangkan di isian di sistemnya ada yang nanti dijadikan acuan untuk diisikan sistem data apa kalau misalkan di manualnya saja tidak ada. Astagfirullahaladzim. Nah ini ya Bapak Ibu bisa diisi NA untuk target awal itu berarti tahun 2019 Bapak Ibu. Taruhlah ini persen ya, hitungannya persen, kemudian 2020 itu apabila bisa diukur dengan dikonversi ke nomenklatur baru, silahkan. Kalau misalkan tidak ada, di CNA saja. Untuk 2021 harusnya sudah ada target ya, misalkan 100%. Berikutnya 100%.
Nah, ini 2023 ini berarti 2023 ya, 100%. 100%. Nanti tujuannya apa? Misalnya indikator tujuan 1 persentase berarti kalau persen. Target akhir itu sama dengan target kelima berarti 2024. 24. Bentar, ini Pak Ajun ngirim file lagi. Nah, ini Pak Ajun nih, betul nih. Mohon lepat ngintun. Nah, itu kenapa di Renstra yang manualnya data ini tidak ada. Oh, ini juga tidak ada indikator. Oh, ini Renja ya, tampilan Renja ya Pak Jun ya? Iya. Harusnya coba di print tampilan RKPD-nya Pak Jun. Bentar, kita cek dulu ya. Oh, ini nggak lengkap Pak Jun. Ini hanya indikator program dan kegiatan untuk tujuan masih tidak ada Pak Jun. Nah, Ibu mungkin jadi perhatian ya Bu ya, untuk kecamatan. Nah, ini disimpan. Nanti Pak Jun edit aja ya, disesuaikan. Iya. Kemudian setelah ini taruhlah tujuannya hanya 1 ya Bapak Ibu ya. Nanti masuk ke tab sasaran, kemudian digeser. Nah, ini ada tambah sasaran PD ya. Nah, ini sasaran, diisikan sasarannya. Sasaran 1 misalkan untuk tujuan 1. Nomor urutnya kasih 1. Nanti Bapak Ibu edit. Untuk sasaran ini juga harus ditambah capaiannya, target pencapaiannya. Bapak Ibu tinggal klik ini. Ini kan sudah muncul ya, kalau sesuai di klik ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal cek di sini, ini untuk tujuan sasaran apa, diklik. Nah, di sini sesuai harusnya. Nah, kemudian indikatornya apa? Misalkan indikator sasaran 1, tujuan 1. Indikator 1 untuk sasaran 1, tujuan 1. Nah, targetnya bisa disesuaikan kebutuhan ya Bapak Ibu. Jadi target capaiannya harusnya lebih luas daripada target program. Bapak Ibu, izin sebentar. Nah, ini diisi untuk 2019 berarti NA. Tujuannya misalkan masih sama dengan tadi tujuan persen, kemudian 2020 NA lagi, kemudian ini 100, Nah, ini untuk target akhir itu sama dengan 2024. Kemudian simpan. Nah, apabila di sasaran ini indikatornya lebih dari 1, Bapak Ibu bisa tambahkan lagi, diklik di sini. Jadi tujuan bisa, indikatornya bisa lebih dari 1, sasaran bisa lebih dari 1, tujuannya bisa juga lebih dari 1, berarti harus ada sasaran lagi nanti di tujuan keduanya. Sasaran juga bisa diisi lebih dari 1. Kalau Bapak Ibu isi sasaran lagi di sini untuk nambah sasaran, misalkan ini sasarannya ternyata untuk tujuan ini ada 2, Bapak Ibu tinggal tambah lagi di sini. Misalkan sasaran 2, tujuan 1. Urutannya tadi karena nomor 1, sekarang nomor 2. Kemudian tambah lagi indikatornya dan seterusnya. Setelah itu, setelah beres, kemudian masuk ke program. Nah, ini program munculnya hanya di sasaran Bapak Ibu. Meskipun indikator sasarannya belum terisi, tapi untuk nambah program ini sudah bisa. Nah, ini yang masih jadi kendala, karena seharusnya sasaran itu, program itu adanya di indikator sasarannya. Tapi ini kita ikuti aja sesuai SIPD-nya. Jadi misalkan untuk sasaran 1, tujuan 1, Bapak Ibu tinggal tambahkan saja, pilih misalkan untuk Pelayanan publik. Pelayanan ini ya, Pak Jun? Iya. Iya.
Oh, ini kan tidak muncul ya untuk program administrasi umum. Nanti balik lagi ke tujuan untuk ditambah. Simpan. Nanti bisa diklik kalau ada notifikasi. Oh, di sasaran heula nya pegumnya. Nah, ini sudah masuk ya. Ini indikatornya ini yang di set di RPJM ini nanti untuk indikator ini Bu Erlin, ini apakah sudah sesuai untuk kecamatan gitu Bu? Atau misalkan tiap kecamatan punya target yang berbeda gitu? Kalau untuk persentase itu targetannya beda-beda. Kalau Ya, untuk kecamatan. Ya, berarti ini di RPJMD-nya belum diinput ya Bu ya? Kalau programnya udah, cuma targetannya belum. Target di indikatornya Bu? Iya, Belum. Belum ya? Belum. Jadi Baru ini sampai nggak akan indikator program. Iya, jadi nanti belum bisa Bu. Belum Ya, bisa. bisa aja sih sebetulnya, cuma nanti bakal bolak-balik, kasihan juga di kecamatannya. Jadi harus menghapus ulang program, menambahkan ulang program seperti itu biar indikator untuk kecamatannya bisa muncul. Ya, nanti kalau misalnya yang di RPJMD-nya itu yang input siapa Pak Gum? Itu di Mitra bidang Bapeda. Bu. Nah, Mitra Bapeda di bidang itu. Tapi kecamatan belum ngasih targetannya. Targetannya belum ngasih. Nah, belum ini ngasih, kecamatannya mumpung masih ada Bu. Siap. Disampaikan sekalian ya. Nah, ini untuk indikator ini kecamatan belum bisa pilih sebetulnya, tapi ini bisa nanti dilanjut aja ya, diedit di sini, disesuaikan untuk targetannya, misalkan untuk pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik, ini diisi aja sama Bapak Ibu di kecamatan. Nah, ini untuk isian pagu Bapak Ibu, nanti diisinya jangan ada seperti ini. Oh, Ya. ada titik koma. Jangan ada titik koma atau spasi seperti ini. Jadi Bapak Ibu input langsung misalkan 150 juta. Nanti dicek saja kalau digitnya kurang. Ini sudah ya. Nah, kalau misalkan ada apa? Ada desimal di belakangnya. Nah, ini tinggal Bapak Ibu tambahkan titik aja. Berapa digit desimal di belakang. Kan 150, 75, koma berapa. Nah, ini komanya itu dia kalau 1 dianggap koma, kalau lebih dari 1 berarti dia tidak akan bisa disimpan seperti itu. 50. Nah, ini mohon diperhatikan juga ya, ketika targetannya 0, logis enggak ketika ada pagunya tapi targetnya 0 gitu. Atau ini kan 2020 ya, ada capaiannya tapi nggak ada pagu gitu. Bisa jadi seperti itu. Atau capaiannya tidak ada tapi pagunya ada. Seperti itu. Mohon diperhatikan hal-hal yang seperti itu ya. Nah, ini kita coba isi saja dulu. Nanti Bapak Ajun sesuaikan. Siap. Pak Gugum, kopina. Ini udah tersimpan ya. Nah, ini idealnya di program itu tidak bisa edit, tidak bisa simpan, tidak bisa apa ya. Jadi nanti yang ditarik itu khusus indikator untuk kecamatan itu harusnya. Tapi untuk sementara karena di sistemnya masih seperti ini, jadi apabila nanti ada indikator untuk kecamatan lain, Bapak Ibu hapus saja. Tinggal hapus saja. Sekarang tinggal masuk ke kegiatan. Nah, untuk kegiatan ada di barisnya program ya Bapak Ibu. Nanti tinggal scroll ini, memanfaatkan ini. Kalau misalkan kegiatannya sudah banyak yang diinput, kemudian ini pengen tampil semua, bisa dipilih ini Bapak Ibu. Ada 50, 100, atau A. Nah, ini untuk mencari per program. Jadi nanti tampilnya misalkan yang dicari program ini, ya nanti tampilnya program ini saja yang dicari di Bapak Ibu. Coba tambahkan kegiatan. Kemudian Bapak Ibu tinggal pilih misalkan ini. Nah, ini kan muncul ya Bapak Ibu tujuan dan lainnya. Tinggal simpan. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal tambah indikator. Nah, ini untuk program kan ada nih, untuk program, maaf nanti saya cek.
Untuk kegiatan itu harusnya ada ya. Nah, ini kegiatannya ada. Nah, ini nih. Cuman ini saya nggak tahu ya, targetannya ini nggak terlihat di sini. Nanti bisa cek aja. Taruhlah ini persentase patennya sesuai, taruhlah 100%. Dan 2019 itu belum bisa diukur, 2020 nggak bisa. harusnya belum bisa juga. Pagunya berarti 0, kalau 2021 harusnya sudah ya. Ini pagunya berapa, nanti diisi taruhnya 100 juta. Ini 100%. Bagum enggak 101% enggak. Gimana? Enggak itu target 100 atau persennya Ya, bisa aku poin atau bisa. Misalkan ini nggak mau persen, misalkan taruhlah 75 poin, bisa jadi Ya. poin gitu, Pak. Itu kalau IKM kan targetannya Iya. poin. Ya. Karena ini disesuaikan di sini persentase, tapi masa diisi poin kan Poin, aneh. iya. Iya. Ya, gitu kan. Nah, gitu. Misalkan atau targetnya meningkat. Dari sini 85, kemudian target terakhirnya 100. Silahkan saja sih itu, Mas. Yang penting sesuai aja ketika di sini berbicara persentase, masa di sini atau poin, persen. kan agak Iya. aneh. Tapi kalau misalkan kayak di subkegiatan itu berbicara jumlah, ya berarti jumlah disebutkan. Seperti itu. Ya, kemudian disimpan. Nah, ini baru untuk program ini ya, program pelayanan publik. Nanti di sini Ibu mohon izin untuk dilengkapi juga Pak Ajon ini targetan di kegiatannya. Indikatornya Iya, ada, tapi targetnya tidak ada. Kemudian di sini tadi indikatornya ini. Indikator program juga tidak ada ya. Nanti agak susah nih. Indikator program. Oh, indikator programnya itu ya. Ini bisa diganti. Bisa diedit lagi ya Pak Ajon. Nah, ini kan program adumnya masih belum muncul ya di sini. Ini baru pelayanan yang publik aja. Nah, nanti bisa di tujuannya ditambahkan lagi yang berkait ke ini kan dikaitkannya ke yang ini ya, pelayanan mana sih tadi? Nah, ini ke pelayanan publik. Nah, untuk yang program adum itu ada di profesionalitas, jadi tambah tujuan lagi. Kemudian pengurusan ini atau bisa kecamatan juga. Nah, yang ini tujuannya tambahkan saja yang tadi nomor urutnya 2. Kalau kita belum siap dari mudik, orang kita belum siap dari berangkat haji. Pun sama, maka terbanyak berfokus dari kepada Allah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat di Kenapa ya nggak muncul? Berarti mah dugi kakak kegiatannya Pak Jum, Pak Gugum. Ya, Jangan kalau di dari Rensa sampai kegiatan berarti ya. Sampai kegiatan. Subkegiatan itu Dari subkegiatan ada di manualnya, Bu, Pak. Iya, pasti adanya di manualnya. Kalau di sini Mas berarti sampai kegiatan ya Pak Jum, Pak Ya. Gum ya? Iya, iya.
Bentar, ini masih ada trouble untuk Tadi ada yang mau bertanya, kalau nggak salah teh sahanya Singajaya, mangga. Oh. Singajaya ada yang mau bertanya, badai aya masihan saran gitu. Masihan kopi, Bu. Saya saran. Kopi sarang ulen. Izin. Siap. Nah, ini untuk yang adum, Bapak Ibu ternyata harus dipilihnya yang non urusan ya. Iya. Oh, adum non urusan ya. Nanti diproses lagi di sininya, di sasarannya. Sasaran perlawanan. Mohon maaf ya Pak, sebentar ya. Sasaran 2, tujuan 1. Nah, ini baru bisa ditambah di program. Program adum, ini pilih yang Penyelenggaraan urusan pemerintahan. Iya, Pemerintahan umum. Ya. Nah, ini sebetulnya sudah masuk ya Bapak Ibu karena indikatornya banyak. Jadi ketarik semua, harusnya hanya yang kecamatan saja. Bapak Ibu tinggal refresh saja sebetulnya. Dia tampil. Nah, ini sudah masuk ya Bapak Ibu. Nanti yang tidak sesuai itu bisa Bapak Ibu, karena ini untuk indikator penunjang urusan untuk kecamatan ini masih belum masuk ya Bu ya. Nanti dicek saja ke PIC di bidang pemerintahan itu apakah sudah selesai di input atau belum. Iya, mangga. Karena nanti ada nama kecamatannya, Kecamatan Mekarmukti, strip Kecamatan Mekarmukti dan lain-lain. Nanti yang tidak sesuai itu dihapus saja atau dikunci silakan. Coba tambah saja ya. Harusnya sih kalau tambah nggak bisa tuh, karena dia programnya dikunci gitu. Jadi kalaupun ini diisi tetap nggak akan bisa kesimpan, karena ini nggak bisa dipilih. Seperti itu ya. Nanti mungkin mohon bantuannya juga ke PIC di bidang pemerintahan untuk yang inputan RPJMD untuk kecamatan. Indikator-indikatornya mohon disiapkan terlebih dahulu biar kecamatan tidak ada kendala ketika menginput. Siap. Mungkin seperti itu ya, Bapak Ibu. Tadi yang izin mau bertanya siapa? Si Singajaya sebenarnya Pak Haji. Singajaya. Mangga. Siap Haji, mangga. Mohon maaf kepada semuanya terkait dengan penyusunan register ini, mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, terkait dengan titik kunci daripada penyusunan Renstra itu tentunya terkait dengan cascading yang sebagaimana telah disusun sejak awal. Itu pertama. Dan yang kedua, terkait dengan hubungannya dengan nanti penyusunan sakip, di sakip. Nah itu juga kan kita periode kedua Bapak Bupati dan Wakil Bupati, tentunya di periode kedua ini dari tahun 2019 sampai 2024. Nah, yang 2019 sampai dengan 2020 tentunya itu harus muncul di Renstra. Dikarenakan apabila tidak muncul, kita tidak bisa mengevaluasi dikarenakan program yang di tahun 2021 dan untuk tahun 2022 itu juga berbeda dengan program awal di tahun 2019. Yeah. Sehingga tadi memang betul kata Pak Hukum bahwa untuk 2019 kita NA atau apabila program yang baru. Tetapi tentunya ini hanya sebagai saran saja. Bagaimana kalau di Renstra itu tetap dimunculkan program yang tahun 2019 dan tahun 2020. Dikarenakan itu tetap menjadi evaluasi terhadap sakit. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan target yang ada di cascading. Ketika 2019 kita menentukan target di IKM. Nah tentunya sebagaimana telah disusun bersama terkait dengan cascading, itu tentunya berbeda. Nah oleh karena itu mohon pencerahan untuk pengisian di Renstra ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan tetap kita harus mengisi lagi sakit atau penyusunan sakit nanti di Desember, di Januari 2022 itu. Dan juga terkait dengan apa yang kita susun di SIPKD, Pak.
Nah, di SIPKD juga terkadang memang apabila yang memahami terhadap Renstra dan di breakdown terhadap Renja SKPD dan juga terhadap SIPKD itu tentunya akan mudah, tetapi ini khawatir semua kecamatan itu sangatlah berbeda. Artinya mungkin untuk penyusunan yang Renstra ini juga harus terkait dengan apa yang disusun terhadap SIPKD. Nah, oleh karena itu dalam penyusunannya juga, kalau dilihat dari konten-konten yang ada di Renstra, itu muncul sampai ke kegiatan. Nah, artinya ketika di tengah-tengah misalkan ada, mohon maaf, pimpinan, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati menghendaki, misal salah satu contoh sekarang COVID, di tengah-tengah ada harus pergeseran kegiatan, artinya kita harus menyusun sejak awal di Renstra itu kegiatan apa saja yang mungkin kita perlukan. Jangan sampai ketika kita menyusun Renstra ini seperti ini dari sekarang, nanti di 2022 di tengah-tengah ada masukan dari pimpinan harus memasukkan ini. Kita tidak dapat dimasukkan. Itu mungkin. Cukup demikian. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erlin, mau menanggapi? Sebetulnya Pak, kalau misalnya untuk yang di Renstra manual sih memang tidak ada masalah. Kalau untuk pembandingan ya Pak ya, perbandingan antara program kegiatan di 2019, 20, 21 sampai 24. Memang di Renstra manual kami tampilkan Pak. Jadi ditampilkan sebelum Permendagri 19 dan Kepmendagri 50, kemudian juga perubahannya. Ya, kalau di manual memang kita lampirkan di tabel matrik Excel-nya. Nah, cuma kalau misalnya yang untuk SIPD, kalau saya sendiri sih sepertinya memang bagusnya seperti itu, Pak, karena kita memudahkan untuk mengevaluasi. Tapi apakah tidak malah semakin mempersulit kecamatan untuk menginputannya? Karena dikhawatirkan nanti jadi ada 2 tahap. Yang pertama adalah tahap penginputan program, sasaran program untuk sebelum Permendagri 19 dan sesudah Permendagri 19. Takutnya jadi ada 2 tahapan, Pak. Nah, kalau hemat saya, mungkin nanti saya koordinasikan lagi saran masukan dari Pak Sekmat, Pak, hatur nuhun. Nanti saya koordinasi dengan Pak Kabid, karena setiap sore memang kami selalu melakukan briefing. Nanti hasil dari Jumit ini akan kami sampaikan juga pada briefing nanti sore. Itu yang pertama, Pak. Kalau yang untuk Renstra terkait kegiatan-kegiatan atau subkegiatan yang memang kita tidak bisa prediksi seperti COVID, agak susah juga mungkin ya. Karena memang di kecamatan sekarang sudah memasuki parsial 4 juga terkait pergeseran kegiatan untuk COVID. Ya seharusnya memang harus bisa diprediksi Pak di Renstra. Seharusnya memang harus seperti itu. Tapi di Renstra di SIPD, jadi memang seharusnya sudah bisa tercover. Jadi apapun kemungkinan di 5 tahun ke depan itu memang seharusnya sudah bisa diantisipasi di Renstra khususnya dalam SIPD. Tapi kalau menurut saya juga barangkali Bapak Ibu kecamatan ada masukan lain nggak apa yang disampaikan oleh Pak Sekmat tadi? Barangkali Bapak atau Ibu ada masukan lain terkait apa yang tadi disampaikan Pak Sekmat? Atau mungkin Pak Agung di SIPD dimungkinkan tidak? Kalau misalnya kita memasukkan subkegiatan yang diprediksi seperti COVID misalnya, di 2019 kan kita tidak tahu ini bencana nasional dan tidak terprediksi bahwa Indonesia akan mengalami pandemi seperti ini. Nah, mungkin yang maksud tadi Pak Sekmat, kemungkinan-kemungkinannya itu sudah ada di sini gitu. Jadi nanti pada saat penyusunan Renstra-nya itu
hal-hal yang memang apa ya terjadi pergeseran-pergeseran sudah bisa diakomodir di SIPD ini. Kemungkinan ada tidak di SIPD? Ya. Izin jawab ya Bu, izin Mangga. bantu Iya, menjawab. mangga. Untuk kegiatan 2019 tadi ya Bapak Pak Sekmat izin, karena berbeda nomenklatur Pak, kalau misalkan Bapak berkenan mengolah ulang sesuai dengan nomenklatur yang baru atau istilahnya mapping terbalik, itu silahkan saja Bapak untuk diisi. Terus kemudian untuk format Rensa kan diatur Permendagri 86 2017 itu berbeda dengan formatnya RKPD perubahan atau Renja perubahan. Jadi di satu tabel yang sama disajikan sebelum perubahan atau setelah perubahannya. Itu kan berbeda Pak untuk format tabel Rensa. Jadi kalaupun Bapak mau menampilkan itu dua nomenklatur tersebut ya harus ditampilkan Pak di tabel yang berbeda. Artinya seperti RPJM. Jadi ada tabel sebelum perubahan diakomodir 90 dan Kepmen, yaitu Permendagri 13, dan tabel yang satunya lagi setelah perubahan. Namun tetap untuk target 2019 dan 2020 itu karena berbeda nomenklatur, itu kalaupun mau dimunculkan di tabel yang baru yang sesuai Kepmen Permendagri 90 dan Kepmen 050, itu Bapak harus mapping terbalik Pak. Jadi silakan saja kalau misalkan memang untuk kecamatan Bapak itu bisa memapping terbalik. Tapi itu berarti kan arahannya mungkin tidak hanya kecamatan Bapak, nantinya harus semua SKPD ada muncul seperti itu. Betul. Pak. Nah kondisinya di SKPD itu lebih rumit dibandingkan dengan di kecamatan sendiri. Nah itu poin yang pertama terkait target 2019-2020. Itu kalau misalkan memang sanggup, silahkan. Kami tidak melarang. Tapi di dokumen Rensanya juga harus sama terisi. Mungkin tidak hanya kecamatan Bapak Ibu nantinya. Untuk target cascading itu disamakan saja Pak. Kemungkinan besar kami sedang inisiasi di pengembangannya. Karena untuk cascading untuk sakit sekarang itu PIC-nya sudah bukan lagi di Bapeda Pak sebetulnya, dan secara sistem pengelolaannya juga sudah diserahkan ke Kominfo. Jadi kami itu di Bapeda sebetulnya hanya mendorong untuk pengembangannya sesuai masukan-masukan kebutuhan di Sakip. Sementara di Sakip sendiri itu tidak mempermasalahkan struktur baru ke program kegiatan subkegiatan. Jadi untuk versi 2021 itu kegiatan diloncat Pak. Jadi untuk kebijakan Sakip di Kabupaten Garut itu untuk eselon 4 itu mengampunya subkegiatan, sedangkan untuk eselon 3 itu tetap program dan untuk eselon 2 itu tetap sasaran, seperti itu Pak. Nah untuk teknis nanti input lagi atau tidak, mungkin nanti kebijakannya Bu Erlin mohon dicatat ya, nanti dibantu disampaikan ke Pak Kabiditbang. Untuk pengembangan Sakip bagaimana caranya untuk Sakip yang untuk struktur yang sudah diinput di Rensa SIPD itu tidak OPD itu tidak harus input ulang lagi di sana. Jadi sudah terstruktur. Struktur di SIPD itu sebetulnya sudah hampir mendekati Pak, cuman karena sistemnya masih ongoing pengembangan, itu masukan-masukan dari kami belum semuanya dapat diakomodir Pak, karena mungkin satu pertimbangan urgensi mana dahulu yang harus didulukan, apakah cascading Sakip terlebih dahulu, apa perencanaannya terlebih dahulu gitu kan Pak. Nah setelah dikonfirmasi memang dari Bangda sendiri arahannya minimal Renstra RPJM dan Renja itu diakomodir dulu di SIPD, karena nanti untuk indikator itu ada tagging Pak ke Permendagri 18, ke Permendagri 17, Pedum RKPD dan lain-lain. Itu yang terkait LPPD. Jadi target-target yang indikator-indikator kinerja urusan, indikator kinerja khusus yang sudah disediakan oleh di Permendagri itu dapat diakomodir. Jadi targetannya dapat diisi, jadi dapat di-tagging gitu. Bisa jadi di KU-nya indikator urusan di Permendagri itu di daerah itu ada yang mirip tapi bahasanya sedikit berbeda. Nah itu bisa di-tagging gitu maksudnya. Jadi masih pengembangan Pak. Nah tapi kami komitmen ini diusahakan ya, tidak bisa didorong juga karena satu dari sisi kebijakannya sudah di Kominfo, di sisi anggarannya sudah di Kominfo. Tapi untuk Sakip
ya kami coba bagaimana caranya nanti tidak harus input lagi gitu. Apa yang sudah diinput di SIPD itu sudah tersedia. Bapak Ibu nanti tinggal menyesuaikan mana yang jadi apa istilahnya PK, mana yang tidak jadi PK, atau istilahnya tuh jadi apa ya, lupa lagi saya di sistem itu. Jadi apa yang direncanakan di Renstra itu tidak harus jadi RKT-nya, RKT PK. Ya. Jadi bisa jadi targetannya apa yang direncanakan di Renstra sekian itu ada berubah kan nanti di RKT-nya atau di PK-nya, baik dari sisi target maupun dari sisi anggaran. Memang idealnya yang direncanakan di Renstra itu terkait keselarasan, konsistensi itu sama, Bu. Jadi untuk yang 2022 ini sepertinya bakal sama lah dari besaran pagu target, karena yang disusun di Renstra itu sama dengan yang disusun di RKPD Renjanya Bapak Ibu, seperti itu. Untuk yang terkait di ISIPKD, Pak, ISIPKD itu hanya tool sementara, Pak. Jadi kedepannya itu seluruh daerah di Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten kota itu sudah tidak menggunakan lagi aplikasi di luar SIPD, Pak. Dari mulai perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan sebagainya, Pak, sampai dengan evaluasi, review itu semuanya by system, Pak. Jadi by SIPD. Jadi tidak ada lagi nanti SIPKD dan sebagainya. Gitu, Pak. Itu hanya tool yang digunakan sementara dari tahun 2021 mungkin sampai 2022 saja. Kedepannya itu sudah tidak ada lagi sistem-sistem selain SIPD. Seperti itu, Pak. Itu amanat dari Permendagri 10 terkait sistem informasi pemerintahan daerah. Juga amanat dari Permendagri 90 dan surat edaran 130, surat edaran Mendagri 130 itu 2019 kalau tidak salah, bisa Bapak cek di situ. Nah, untuk terkait kegiatan ini justru sebetulnya lebih fleksibel, Pak. Jadi ketika Renstra secara regulasi itu masih mengacu ke Permendagri 86 itu lebih fleksibel sebetulnya, karena di Renstra itu hanya sampai kegiatan. Nah, untuk kegiatan-kegiatan kata Bapak tadi, arahan-arahan dari pimpinan terkait COVID kan itu tidak bisa diprediksi, Pak. Apakah 2022 masih itu? Ya kami berharap justru tidak, Pak. Karena dari sisi perencanaan juga bakal hancur itu, Pak. Ketika 2022 masih COVID. Kenapa SKPD diminta itu untuk Renstra-nya dibuat 3 kondisi, Pak. Jadi ada kondisi pesimis, moderat, dan optimis. Kita itu untuk Kabupaten Garut posisinya sebetulnya di antara pesimis dan moderat, Pak. Gitu. Jadi hal-hal tersebut sebetulnya untuk meminimalisir, untuk mensiasati apabila 2022 itu tidak ada COVID. Tapi meminimalisir juga apabila 2022 itu malah COVID semakin mengganas gitu. Karena untuk anggaran-anggaran yang pandemik itu sebetulnya kegiatannya ada di Dinas Kesehatan, Pak. Jadi untuk kecamatan itu kan hanya dasar hukumnya hanya instruksi Mendagri, Pak, instruksi Mendagri nomor 1 dan 2 kalau tidak salah. Baru muncul subkegiatan baru dan kegiatan baru terkait PPKM. Sebelumnya tidak ada, Pak. Di Permendagri 90 tidak ada. Di Kepmendagri 050 tidak ada. Bapak bisa cek di situ. Itu hanya arahan dari Mendagri dan PMK 17 terkait refocusing anggaran 2021. Itu, Pak. Mungkin cukup ya, Bu ya. Nanti kebijakan lebih detailnya baiknya sih dikonsultasikan dengan pimpinan kami, Pak Kabid, Kabid pemerintahan atau misalkan Pak Kaban, seperti itu, Pak. Mungkin satu lagi, Pak. Ya, mangga, Pak. Memang hal tersebut kita tidak bisa mengestimasi, tetapi yang dibutuhkan oleh kecamatan pada saat ini adalah regulasi. Artinya begini, Pak. Ketika kami berjalan sebagaimana alur yang telah ditentukan perencanaan dari awal, bahwa itu yang harus dilaksanakan di APBD. Nah, ketika pimpinan memberikan perintah, mungkin ada kejadian apa gitu, tapi mudah-mudahan kita aman sampai 2024. Amin. Kita berdoa saja. Terusnya, Pak. Amin. Terusnya. Kita aman. Nah, tetapi ini kan sebagai perencana mungkin ada banyak konsep yang perlu dilakukan
terutama buat kecamatan. Artinya begini, kecamatan itu secara tupoksi berdasarkan Pergub 76 nomor 76 tahun 2016 bahwa di sana tercantum kecamatan itu hanya sebagai fasilitator dan koordinator. Tetapi pada kenyataannya kecamatan itu tetap menjadi seolah-olah, bukan tetap menjadi, seolah-olah teknis. Artinya begini, sebagaimana kita ketahui bersama, untuk sekarang ini terkait dengan COVID, ada perintah A, B, C, D. Sementara di regulasi itu tidak tercantum seperti itu. Nah, dan yang kedua, terkait dengan arahan Pak Bupati bahwa kita harus membuat satu inovasi. Dan inovasi itu tentunya ada yang inovasi berbasis anggaran dan juga ada inovasi yang tidak berbasis anggaran. Ini terkait dengan inovasi yang berbasis anggaran. Ada beberapa kecamatan yang memang kan kita tidak bisa menghentikan pemikiran-pemikiran di tingkat kecamatan bahwa misalkan kecamatan yang ada di kami di Singajaya mungkin mempunyai potensi pariwisata atau potensi-potensi lainnya, sehingga kami ingin mengembangkan potensi itu. Nah, sementara jalur koordinasi yang ada itu dengan keterbatasan anggaran itu tentunya 25% itu keberhasilannya. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini apabila kita mencontoh terhadap kabupaten-kabupaten yang lebih maju, mungkin kami mohon maaf waktu dulu di Bapeda pernah berkunjung ke misalkan Kabupaten Badung, misalkan. Nah, di sana ada regulasi kewilayahan, artinya di wilayah pantai itu diserahkan semuanya atau diberikan kewenangan terhadap kecamatan untuk pengelolaan kepariwisataan. Nah, untuk itu kami mohon apabila dapat diusulkan tentang regulasi-regulasi itu. Dikarenakan apa, Pak atau Bu? Dikarenakan mungkin ada beberapa kecamatan yang membangun bangunan-bangunan yang di luar daripada tupoksi kecamatan. Nah, tentunya itu kalau menurut kami itu memang tidak bukan menyalahi lah, tapi secara tupoksi itu tidak tepat. Tetapi kecamatan kan ingin membangun kecamatannya supaya lebih sukses, supaya lebih baik. Nah, oleh karena itu ya dimohon regulasi yang jelas untuk kecamatan, khususnya kecamatan baik itu wilayah selatan, wilayah tengah, wilayah utara misalkan, dan juga terkait dengan adanya DOB, daerah otonomi baru yang Garut Selatan. Juga itu perlu mungkin, mohon maaf, perlu dipikirkan oleh kita bersama. Dikarenakan apa? Sangat santer sekarang bahwa DOB itu tinggal satu langkah lagi. Untuk itu, dalam hal perencanaan, dalam memasukkan program dan kegiatan di Renstra ini, pertama supaya ada keseragaman, apakah itu mau menyeragamkan keseluruhan atau mau dibagi per wilayah terkait dengan program kegiatan, ketika mungkin apabila nanti regulasinya akan disetujui oleh pimpinan. Begitu. Demikian, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Pak Sekmat. Memang mungkin Bapak juga tahu karena memang Bapak sebelumnya pernah berada di Bapeda, kebijakan dan ruang lingkup di bidang atau di kewilayahan memang sangat terbatas, Pak. Dan saya pun merasakan itu. Tidak perlu jauh-jauh. Pada saat penyusunan KUA PPAS pun, kecamatan kita sebagai SKPD tidak pernah dilibatkan untuk menyampaikan penganggarannya. Nah, sebetulnya apa yang tadi Bapak sampaikan terkait inovasi itu juga kan sebagian ada yang terkait penganggaran juga. Nah, bagaimana kita bisa mempresentasikan inovasi-inovasi kita
terlebih terkait anggaran apabila kita juga tidak diberikan ruang dan waktu untuk melakukan paparan. Nah, sebetulnya saya sangat bukan menyesalkan ya, mengapa gitu kecamatan sebagai SKPD tidak diberikan ruang dan waktu untuk melakukan paparan. Terlepas karena kecamatan itu dianggap SKPD yang sama, walaupun ada 42 kecamatan, tapi kita dianggap satu SKPD dengan program sasaran dan kegiatan-kegiatan yang dianggap sama. Tetapi sebetulnya memang ada baiknya memang kita sebagai SKPD, karena kita sudah merupakan bagian dari SKPD, diberikan kewenangan untuk setidaknya memaparkan hal-hal yang memang akan kita lakukan, akan kita prioritaskan, terutama untuk masalah inovasi di tahun-tahun 2022 khususnya. Ya mungkin dalam hal ini terkait kebijakan pimpinan juga, Pak. Sebetulnya saya kemarin khususnya untuk Kecamatan Pasirwangi, kebetulan Pak Camatnya juga ada. Kemarin saya sudah mohon izin Pak Camat, kemarin saya berkoordinasi dengan Pak Kasubag Umum kemarin untuk menyusun program kegiatan untuk UAPPAS di 2022. Harapan saya memang kecamatan dianggap atau diberikan kesempatan untuk melakukan ekspos. Karena saya yakin juga setiap kecamatan punya inovasi yang berbeda, walaupun dianggap satu SKPD yang sama. Tetapi pada detik-detik terakhir dan sepertinya dari awal juga kecamatan tidak pernah dilibatkan. Nah, itu juga merupakan salah satu hal yang sepertinya bagi kami sulit untuk bisa memunculkan kecamatan dan inovasi-inovasinya. Karena memang dari hal-hal yang awal, baik itu dari tahapan penganggaran untuk bisa paparan saja Pak, supaya minimal Bapak Bupati pimpinan tahu khususnya apa yang ada di kecamatan itu untuk tahun 2022 kita tidak diberikan kesempatan. Jadi seolah-olah memang kita hanya diberikan jatah gitu ya Pak ya, karena sudah diplot, kita tidak bisa tidak bisa memberikan hal-hal yang lebih gitu. Kemarin padahal kemarin itu untuk saya sangat berharap kecamatan diberikan kesempatan untuk bisa ekspos di hadapan Bapak Bupati terkait PPAS saja. Setidaknya memang kita diberikan ruang dan waktu. Tapi ya untuk PPAS saja kita tidak diberikan ruang dan waktu seperti itu. Tapi mungkin masukan Bapak akan kami catat juga Pak sebagai masukan kami kepada pimpinan, khususnya mungkin Pak Kabid dulu, nanti kita briefing, kita akan sampaikan hal-hal yang memang menjadi saran dan masukan pada saat pelaksanaan Jumit untuk hari ini. Saya paham mungkin Pak Sekmat greget ya Pak ya, jadi bukan Pak Sekmat saja, mungkin Bapak dan Ibu rekan-rekan di kecamatan yang lain juga greget, hoyong show up gitu ya, hoyong memunculkan inovasi, yang memunculkan hal-hal yang terbaik di kecamatan, tapi memang karena terhalang perencanaan yang memang dari awalnya kita tidak bisa cover, rada sesah gitu ya Pak ya ke depannya. Saya paham Pak. Tapi memang untuk saat ini memang seperti itu Pak. Ruang gerak kita sepertinya tidak seleluasa SKPD yang lain. Kurang paham saya apa itu mungkin itu mah namanya Pak kebijakan pimpinan yang lebih tinggi gitu ya. Saya ilmunya belum sampai tahap ke sana. Tapi ya ini jangan masukan lah Pak untuk ke depannya. Karena memang saya lihat juga kecamatan kalau misalnya memang seperti ini nanti tidak akan bisa berkembang seperti SKPD yang lain gitu Pak. Karena ruang gerak kita sepertinya memang terbatas. Terus diplot gitu Pak. Nah ini kecamatan segini gitu. Jadi terlepas dari kita punya inovasi, kita ada hal-hal yang memang kita ingin munculkan. Inovasi juga kan tujuannya untuk membangun, untuk untuk memunculkan citra atau image yang baik juga untuk kecamatan. Tapi karena dari awalnya memang agak susah, ya agak rada sesah gitu ya Pak ya ke depannya. Tapi tidak apa-apa Pak. Saran masukan hal-hal yang memang
tidak bisa kita prediksi, itu pasti akan tetap ada, terutama untuk lingkup kecamatan gitu. Kalau saya perhatikan memang beda dengan SKPD yang lain. Gitu mungkin Pak Sekmat, nanti saran masukannya juga akan kita tampung ya Pak ya. Barangkali Pak Camat Pasirwangi, mohon izin Pak. Barangkali ada saran, masukan atau hal-hal yang lain, khususnya terkait penginputan Renstra dan RPJMD Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Kak Sibit yang saya hormati serta rekan-rekan yang hadir pada kesempatan Zoom meeting hari ini. Memang kemarin ini kami dari Kecamatan Pasirwangi sebetulnya dari awal sudah mempersiapkan kaitan dengan bahan paparan untuk disampaikan kepada pimpinan. Waktu itu kita sudah berkoordinasi juga dengan Pak Kabag Tapem. Waktu itu Pak Kabag Tapem sudah saja nanti perwakilan dari Kecamatan Pasirwangi untuk memaparkan kondisi-kondisi yang ada di kecamatan. Namun ternyata memang kalau saya perhatikan karena memang waktu juga terbatas, sepertinya memang bukan hanya kecamatan sebetulnya yang tidak diberi kesempatan untuk memaparkan. Beberapa SKPD pun yang dianggap kurang terlalu menggunakan anggaran yang signifikan, ini juga tidak ada kesempatan untuk memaparkan karena memang saya perhatikan waktunya sangat terbatas. Ada beberapa SKPD yang di-skip kemarin itu, sehingga kecamatan pun belum berkesempatan untuk menyampaikan. Namun tentunya ini harus menjadi pemikiran bersama, terutama di Bapeda. Bagaimana karena Renstra ini kan kita harus mencoba untuk memasukkan hal-hal yang sifatnya lebih futuristik ya, artinya kita memang kan sementara ini hanya melihat pada sisi-sisi kondisi yang sekarang, tetapi kita tidak memikirkan bagaimana kondisi ke depannya. Nah, ini setidaknya bagaimana pemikiran-pemikiran futuristik ini bisa tercover di dalam rencana strategis kita, walaupun nantinya belum bisa didukung oleh anggaran. Ya, tuh. Jadi seperti halnya tadi usulan-usulan dari Pak Sekmat Banjarwangi kaitan dengan masalah hal-hal ini, ya saya pikir tidak masalah ini menjadi bahan yang perlu dimasukkan di dalam rencana strategis, tetapi walaupun nanti ujungnya mungkin belum bisa tercover di dalam anggaran. Ya paling tidak pemikiran-pemikiran itu sudah masuk di dalam konsep Renstra ini. Karena jangan dianggap bahwa memang nanti kecamatan-kecamatan itu seolah-olah jalan di tempat ya, artinya bahasa Bupati itu kita harus berpikir out of the box ya, artinya cobalah berpikir keluar gitu ya. Nah, tetapi dengan adanya rencana strategis ini tentunya ini bisa memperlihatkan bahwa memang hal-hal yang baru pun bisa dimunculkan walaupun nanti penganggaran ini belum mendukung ke arah ke sana. Mungkin itu aja. Terima kasih Bu Kak Subid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Camat, masukannya pada kesempatan jumpa hari ini memang terima kasih khususnya untuk kami di bidang pemerintahan, banyak mendapatkan masukan, saran, kemudian hal-hal yang memang perlu kami siapkan lagi untuk tahun-tahun ke depan, terutama dalam perencanaan, penyusunan perencanaan, baik di dalam Renstra maupun hal-hal yang lain. Bapak dan Ibu, barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan kembali? Ada tahapan yang memang masih kurang jelas atau ada pertanyaan lain barangkali Pak, Bu? Atau cukup saja? Kamararana ya teh. Apa Ibu? Manawi teh nundutan Bapak Ibu. Karena ini jam rawan ya. Baik Bapak Ibu, saya memahami mungkin karena rekan-rekan Bapak Ibu di kecamatan itu tidak ada WFH ya Pak ya. Jadi setiap hari memang harus standby di kecamatan. Kita sudahi saja mungkin Jumit pada kesempatan hari ini. Pak Gugum, Pak Ali, bilih aya nu kadah disampaikan deui Pak.
Cek kapan Ibu, sementara Wisma. Siap. Padahal tadi teh saya nama kecamatan teh sambil nyobing inputnya paminu nuju standby di kantor penginten. Iya, harusnya ya. Kayak aya kendala-kendala teh tiasa langsung di share oge ke rekan-rekan kecamatan yang lain biar apabila menemukan kendala yang sama itu bisa terpecahkan dulu gitu. Iya, iya. Tapi mungkin nanti apabila diperlukan room meeting ini masih bisa di-on-kan. Jadi tinggal nanti kecamatan mana saja yang ada kendala kita bantu dari sini Bu. Kita Gitu. bimbing. Jadi dari Seperti SKPD yang lain itu kan kita bimbing dari nol gitu ya, dipandu inputnya sampai beres. Kayaknya dilanjutkan oleh SKPD-nya seperti itu. Mangga. Nah untuk teknisnya dikembalikan lagi ke Bapak Ibu. Setelah acara ini ditutup akan dilanjutkan lagi dengan langsung penginputan atau bagaimana Bapak Ibu? Penginputan. Mau penginputan? Mau penginputan saja? Iya. Ngawalarna sampai Agugum Mungkul, Pak Ajun Nungkul, Bapak Ibu Nusane? Ya, nanti Bapak Ibu bisa diberikan kesempatan share screen untuk misalkan ada kendala. Ini di bagian ini Pak nggak bisa input, nggak bisa simpan atau enggak. Ya, jadi nanti juga Pak Gugum bisa sekalian ketahuan ya Pak ya, di mana hal-hal yang belum diinput oleh Bapeda ya Pak ya, dari link ke RPJMD-nya ya Pak ya. Takutnya memang kemarin pas input RPJMD ada yang belum selesai juga ya Pak. Iya, betul. Nanti Bapak Ibu di kecamatan juga bisa ngecek ya Bapak Ibu apabila data dari RPJMD-nya masih belum masuk. Nah, bisa langsung lapor ke Bu Erlin, Bu Kasubid ya, biar diproses segera gitu untuk indikator-indikator atau sasaran-sasaran yang ada di Bapak Ibu yang terkait ke RPJM. Iya. Terutama di programnya. Di program. Di RPJMD itu targetannya memang belum masuk semua dari kecamatan Pak Gugum. Jadi Bapak Ibu mohon targetan RPJMD tiasa di kintun ke abdinya Pak supaya tiasa diinputkan kang untuk yang RPJMD-nya. Gitu panginten. Sekilas kumaha Pak? Terus aya gambaran kanggo penginputanana atau nepi kumaha Pak? Masih keneh aya puyang-puyang. Puyang Bu. Kedah praktek langsung coba. Kedah praktek ya. Praktek Pak. Tok Pak Ajun atau Pak Ajun coba share screen nuju input eta Pak Ajun. Ya, Raya. Sanes nginput eta. Ngange anu data nu tadi dikintun ke abi anu cascading. Tah Bapak Ibu minimal sudah pegang itu Pak Bu yang dari kecamatan cascadingnya Bu. Udah ke Ibu biar di share Bu. Dikirim. Kayak yang Pak Ajun itu. Jadi dari situ enak tuh sebetulnya yang input. Tapi nanti dicek lagi Pak Ajun, jangan-jangan cascading yang diinputkan itu berbeda dengan yang disampaikan ke bidang pemerintahan yang sudah masuk ke RPJMD, terutama di level program ya dan indikatornya gitu. Ada yang baru kan? Nah, itu yang harus dilaporkan Pak Ajun. Jadi kemungkinan besar untuk kecamatan indikator-indikator program terkait pelayanan publiknya sepertinya bakal disamakan itunya indikatornya. Tapi belum ada informasi lagi. Waktu hari Sabtu briefing itu dengan Pak Kabid PEM itu konsepnya seperti itu sih. Cuman belum ada laporan lagi seperti apa progresnya. Seperti itu. Pak Gugum ini untuk penginputan Renstra sampai tanggal berapa ya? Itu di jadwal sampai tanggal berapa ya tadi? Sedap. Sampai tanggal 16. Ya. Sebetulnya kenapa didorong input ini, Bapak Ibu coba cek di dashboard RKPD, di cetakan RKPD, apakah ada kegiatan, subkegiatan atau program Bapak Ibu yang masih kosong indikatornya,
Nah, inputan Renstra ini digunakan untuk melengkapi itu, Bapak Ibu. Kenapa di link tree Renstra 1924 itu saya share juga manual rancangan akhir ranjanya yang dengan rincian itu. Sambil dicek juga barangkali seperti ini Bapak Ibu khususnya di rincian di pagunya itu ada, tapi di rincian belanjanya itu kosong. Jadi ada standar-standar harga yang dihapus oleh Dalbank atau Adbank, disesuaikan atau berubah gitu, seperti itu. Jadi silahkan sambil dicek itu, dicetak rinciannya, dicek ada nggak yang kosong gitu. Jadi pagunya memang ada, tapi data standarnya, standar harganya itu hilang seperti itu. Jadi digunakan untuk itu sebetulnya. Kenapa kita dorong juga Renstra? Karena untuk versi sekarang SIPD itu kalau Renstra RPJMD-nya tidak diisi, otomatis untuk indikator-indikator program kegiatan di Renja itu tidak akan muncul. Meskipun masih disediakan fitur edit, itu tidak optimal gitu. Karena ada kekhawatiran apa yang diinputkan di Renstra di RPJM itu ketika diketik ulang indikator-indikatornya di Renja itu berbeda seperti itu. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Pak Jun terus rengseng inputnya Pak Jun. Input anu Renja tah acan itu. Oh, Renstra we atau Pak Jun. Ya, pena. Jadi gimana Pak Gum? Ini mau lanjut aja atau mau? Silahkan saja Bu. Kalau dibutuhkan nanti room Zoom ini tetap bisa dibuka. Ya. Tapi saya pikir alangkah baiknya untuk memberikan kesempatan kepada kecamatan untuk coba menginput dulu. Ya. Berdasarkan panduan yang tadi di-share Bu. Siap. Mangga atuh pamit kitu mah. Bapak Ibu, sepertinya karena memang kondisinya juga sudah menjelang sore Pak. Waktosna tos kadah bade istirahat ya Pak ya. Sepertinya waktunya memang kurang kondusif nih. Kalau misalnya Bapak-Bapak nanti kita lanjutkan untuk menginputan. Kieu atuh panginten Bapak Ibu, maaf ya nyariosta abdi campur-campur. Jadi untuk Zoom-nya kita tutup saja dulu. Kami beri kesempatan Bapak Ibu untuk melakukan entry Renstra masing-masing dulu di tiap kecamatan. Apabila nanti ada hal yang perlu kita bahas, ada yang perlu ditanyakan, nanti kita buka lagi Zoom-nya. Nanti aja di grup, Bu, misalnya teh punten hoyong Zoom deui weh supados langkung jelas, boleh. Nanti kita Zoom lagi supados Bapak dan Ibu tahu kendala permasalahannya di mana. Itu panginten ya. Karena kalau misalnya sekarang sepertinya nggak efektif Pak, Ibu. Jantan sekarang mau mending kita tutup aja dulu. Nanti malam pas tos rada nyalse, rada rineh, Bapak Ibu mangga coba input. Nanti kendalanya di mana, sampaikan ke kami di grup. Kalau memang memungkinkan diperlukan nanti Zoom, kita Zoom lagi. Ya Pak ya? Ya Bu. Setuju Pak? Setuju. Siap. Sambil kami memang di Bapeda nanti di pemerintahan menyempurnakan hal-hal yang memang masih kurang. Di RPJMD memang masih ada hal-hal yang bolong-bolong yang belum kami input. Itu mungkin ya, Bapak Ibu? Ya siap Bu. Setuju? Setuju Bu. Siap. Saya closing dulu ya Pak ya. Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian. Pak Gugum, kemudian Pak Ali, saya tadi lihat ada Pak Ali juga. Terima kasih atas penjelasannya. Tadi juga ada Pak Kabir Litbang. Punten Pak Gugum, sampaikan juga terima kasih kami kepada Pak Kabir sudah bersedia meluangkan waktu dan memberikan link Zoom ini untuk kita bisa
berkoordinasi di sini ya Bapak Ibu. Harapan saya memang semoga waktu penginputannya bisa cepat ya Pak ya, karena waktu 4 hari itu nggak terasa. Dikhawatirkan nanti ini maksimal itu tanggal 16 memang kita sudah selesai. Baik itu Renstra, RPJMD, Renstra, dan Renja. Kemarin 1 hari ya Pak ya. Kemarin 1 hari. Barangkali ada yang belum selesai juga dulu Pak. Saya tanya dulu. Kemarin kan penginputan untuk detail rincian di Renja. Ada kesulitan nggak Pak? Biar sekalian nih. Karena kemarin itu kan Bapak Ibu. Kenapa Pak? Ada kendala nggak untuk penginputan Renja kemarin? Penginputan detail anggaran Pak, detail kegiatannya kan kemarin memasukkan anggaran-anggaran ya yang disesuaikan dengan SSH yang baru. Ada kendala nggak Pak? Atau masih ada SSH yang belum keluar? Kalau seandainya memang ada SSH yang belum keluar, nanti silahkan Bapak catat. Saya nanti koordinasi dengan Adbang Pak. Takutnya memang masih ada sebagian SSH yang belum muncul. Jadi anggarannya rada. Kemarin block note ya Pak Tatang, block note sudah muncul SSH untuk block note sudah. Nah barangkali Bapak Ibu nanti Pak Gugum kalau sekarang masih bisa ngisi detail kegiatan, detail anggaran untuk diri Renja nggak Pak? Masih bisa Bu, masih dibuka bisa, ya? Sampai hari Rabu kalau tidak salah. Sampai hari Rabu. Yang jadwalnya. Siap. Mangga Bapak Ibu, sebetulnya kita banyak ya PR-nya. Selain pengisian untuk detail anggaran di Renja, penginputan untuk Renstra. Mangga kalaupun misalnya memang ada yang perlu kami bantu pada saat menginputan detail anggaran, karena misalnya Bapak susah atau mengalami kesulitan untuk koordinasi dengan Adbang, silahkan via kami Pak di Japri wae, naon-naon nama-nama kodrek atau nama-nama bahan atau barang yang memang belum ada di SSH. Nanti akan kami sampaikan ke Adbang. Seperti kemarin Pak Tatang itu menyampaikan block note. Nah ternyata katanya pakai buku kuarto. Ternyata buku kuarto juga ada dan kemarin akhirnya ada lagi ya Pak ya. Karena memang sudah disempurnakan ya SSH-nya oleh Adbang. Nah mungkin barangkali nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada kesulitan silahkan dijapri saja ke saya atau ditulis di di kolom di grup. Mangga nanti akan saya sampaikan ke Adbang. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait penginputan Renstra, kalaupun misalnya memang ada hal yang perlu kami pandu langsung, mangga nanti kita ngumpul lagi Pak di ruang Zoom. Tapi sebelumnya Bapak Ibu sudah coba dulu ya. Jadi nanti pada saat kita join lagi sudah pas ngelemong gitu. Oh iya hesena teh palih dia, hesena palih dia gitu. Karena memang kita kan sekarang tidak bisa bertatap muka ya Pak. Kahoyong abdi masih memang Bapak diulem seperti kemarin-kemarin di Bapeda di pandunya langsung gitu di sana, tapi sekarang memang karena situasinya tidak memungkinkan sementara memang kita pandu via online saja. Mungkin itu ya Bapak Ibu hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga kesehatan, keselamatan senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mangga sekarang mungkin Bapak istirahat dulu. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan ke Pak Gugum juga bisa ya Pak Gum ya. Tapi asal pakai screenshot ya. Ya, asal jelas apa yang ditanyakan. Sama ini menyebutkan nama dan dari mana gitu. Oh gitu. Soalnya suka ini nomornya tidak baru-baru. Oh iya betul Pak Gugum ini. Bapak Ibu. Ya siap. Upload SKP manual Januari Juni sistem coret ya. Di Kintuna lewat email abi we nya. Kumaha Suara siapa itu? Suara Teh Rani itu. Hatur nuhun atuh Bapak Ibu. Hatur Bapak Ibu ya. Pak Gugu mungkin bisa di close aja. Ya. Abdi izin pamit Bapak Ibu, hatur nuhun hapunten. Sami-sami hatur nuhun sadayana. Pak Ajun kopi Pak Ajun.
Iya, tah. Oke, orang tagih, Pak, Pamika Selatan. Mohon, bagus, Pak Ajun tah. Pak Ajun enggak. Bikin dosan kemangadahan teh. Nuhun, izin nih. Sami-sami. Pak Hilman, ayo Pak Hilman. Alhamdulillah. Izin Bapak Ibu. Beres. Beres, Pak Hilman.